Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Fatimah dan sahibatul bait Ibu Cici, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap pengurus dan jamaah Fatimah semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Mulai bulan Oktober niku kalau bisa ya, ngajinya itu Rabu kedua dan keempat kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Rabu pertama ketiga, tapi dimajukan jamnya, jam 3:30 teman. Oh, insyaallah saged. Kalau keempat gini kan saya nggak bisa karena dari ngajar dari sebelumnya saya soalnya. Ya, kalau ke pertama ketiga itu saya bisa lah. Karena per Oktober itu saya ada jadwal maghrib di Cipinang Indah. Jadi bisa tetap ngaji tidak apa-apa, tapi dimajukan jamnya, 3:30 bisa. Kalau seperti sekarang ya, tapi kalau asalnya nanti agak sorean, maghribnya agak malaman juga apa-apa, normal jam 4. Jam 3:30 malahan itu. Kalau oh, buatan ngeten iki ngeten iki kan sekarang kan maju. Asarnya maju ya. Tapi nanti kalau misalnya asarnya normal lagi, lalu malam lagi nggih, tetap jam 4 tidak ada masalah. Sekarang jam 3 kurang. Nggih, asar kan iya jam 3 kurang. Sekarang jam 5, jam 14:49 apa 5? Iya. Nggih. Nggih, maju sekarang nggih. Deklinasi matahari itu. Matahari itu kan terbitnya selalu begini. Nah, namanya deklinasi itu kalau dulu saya belajar ilmu falak gitu. Nggih monggo, tapi terserah lah kula nderek mawon. Kula niku manut mawon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan kemarin, insyaallah sore ini kita akan membahas tentang hadis-hadis mengenai laisa minni laisa minna, di mana Nabi mengancam tidak termasuk golonganku, tidak masuk golongan kami. Kan kemarin kita ingin bicara tentang kiat-kiat agar kita ini nantinya bisa bersama dengan
Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah ya, kalau cukup waktu nanti kita juga akan bahas amalan-amalan, monggo, amalan-amalan yang menyebabkan kita insya Allah dan semoga ya bisa sesurga lah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulang ya, insya Allah sore ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, insya Allah kita akan membahas hadis-hadis tentang yang isinya laisa minni, laisa minna, ya. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami gitu. Yang ini termasuk amalan-amalan yang sepatutnya kita hindari, monggo. Yang patutnya kita hindari. Nah, nanti kalau cukup waktu juga insya Allah kita akan bahas juga hadis-hadis terkait dengan amalan-amalan yang kalau kita kerjakan insya Allah dan semoga kita bisa sesurga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin insya Allah. Baik, yang pertama dulu ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadisnya hadis sahih. Sebentar, ini aromanya teh kok menggoda sekali. Saya tak minum dulu ini. Enggak, tak minum dulu. Oh, kita sering pantas, masya Allah. Saya ya. Kenapa Bu? Alhamdulillah. Kemarin ke Dieng mana? Oh, tuh nggih. Oh, lanjut. Saya ulang, ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadisnya hadis sahih ini nggih. Artinya bunyi hadisnya kurang lebih begini. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil atau yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Saya ulang nggih. Bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Nabi bersabda, bunyi hadisnya kurang lebih begini. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda gitu deh. Dan tidak menghormati yang lebih tua. Nah, ini saya terangkan dulu ini. Saya ulang, tidak termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Saya mau terangkan gitu. Di sini pentingnya kita memahami bahwa di dalam Islam itu kita diajari untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, laisa minni atau laisa minna, tidak termasuk golongan kami gitu. Jadi saya mau terangkan dulu gini misalnya. Ada sebagian orang tua itu yang tidak siap diuji dengan junioritas. Sebagaimana sebagian anak muda yang kadang meremehkan orang yang lebih tua hanya karena mungkin dia pendidikannya lebih mentereng daripada yang lebih tua. Nah, ini ujiannya. Makanya dalam Islam itu saya ulang, kita yang lebih tua misalnya kalau ngelihat yang lebih muda harus sayang. Dan sebaliknya kalau ngelihat yang lebih tua kita harus hormat. Nah, itu rumus itu. Ada sebagian orang tua, saya ulang, yang tidak siap diuji dengan junioritas, sehingga kalau ada yang lebih muda tampil itu dianggap kayak paku jengat. Paku jengat itu paku yang begini itu, sehingga harus dipukul untuk ditenggelamkan. Nah, ini tentu tidak benar. Harusnya kita yang lebih tua kalau ngelihat ada anak muda yang potensial, itu kita gali potensinya, nah, kita orbitkan dia, kita terbitkan dia, kita dukung dia. Kenapa? Karena bagaimanapun juga mereka adalah penerus kita. Itu satu dulu. Itu baik anak kita maupun anak orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu banyak di tangan beliau, di besutan tangan beliau dengan izin Allah,
anak-anak muda yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali, itu menjadi tokoh-tokoh yang sangat diperhitungkan baik di dunia terlebih di akhirat. Contoh ya, misalnya ada sahabat Nabi namanya sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam usia 10 tahun. Masuk Islam usia 10 tahun. Karier pertamanya itu sebagai pembantu rumah tangganya Nabi kita Muhammad SAW. Di besutan tangan Nabi dengan izin Allah, beliau jadi gubernur nanti di Madinah. Jadi gubernur di Madinah itu bermula dari pembantu rumah tangganya Nabi. Tapi kemudian menjadi gubernur di Madinah. Terus kemudian ada anak muda lagi masuk Islam di usia 17 tahun. Namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, pekerja serabutan. Utangnya banyak. Terus pekerja serabutan utangnya banyak lagi. Itu di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah, akhirnya menjadi hakim tinggi di Yaman. Di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an itu menjadi gubernur di Yaman. Ketika beliau jadi gubernur, kemiskinan di Yaman hanya dalam waktu 3 tahun selesai habis kemiskinan di Yaman. Dengan izin Allah, ketika gubernurnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, seorang anak muda yang tadinya hanya pekerja serabutan, utangnya banyak. Yaitu di besutan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah jadi hakim tinggi di Yaman. Nanti di masa Sayyidina Umar jadi gubernur beliau dengan izin Allah. Sahabat Bilal juga sama. Sahabat Bilal tadinya budak belian. Ya, dalam strata sosial saat itu beliau sangat dihinakan lah kalau bahasa sederhananya. Karier pertamanya sebagai merbot masjid, tukang adzannya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjadi gubernur di bumi Syam dengan izin Allah. Menjadi gubernur di bumi Syam dengan izin Allah. Jadi singkat kata singkat cerita, banyak orang-orang yang tadinya tidak diperhitungkan, justru di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah, beliau menjadi tokoh-tokoh yang sangat diperhitungkan. Nah, akan sangat baik kalau kita meniru spirit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak harus anak kita sendiri. Nabi itu kan bukan anaknya sendiri, itu anak orang semua itu. Tapi dengan izin Allah digali potensinya. Nah, kita jangan seperti iblis. Iblis itu gagal diuji oleh Allah dengan ujian junioritas. Iblis tadinya namanya Azazil, ada mengatakan Al-Haris namanya. Dia mencapai tingkat spiritualitas yang sangat tinggi dalam ibadah yang sangat maksimal, hingga dia mencapai puncak kejayaannya dalam spiritualitasnya hingga menjadi gurunya para malaikat. Di situ iblis diuji oleh Allah dengan makhluk hibrida baru, namanya Adam. Dan iblis diperintah oleh Allah untuk, termasuk malaikat semua diperintah oleh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam. Iblis tidak kuat hatinya. Sudah terbiasa dihormati, tahu-tahu suruh menghormati. Tidak tahan, tidak sanggup dia. Jadi iblis nggak sanggup menghormatkan Nabi Adam, tidak sanggup mentaati perintah Allah untuk hormat kepada juniornya. Makhluk hibrida baru yang namanya siapa tadi? Adam. Iya, makanya makhluk hibrida baru. Ya. Karena bentuknya sama sekali berbeda dengan iblis soalnya kan itu. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya iblis tidak mau mentaati perintah Allah, bahkan merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, dan telah berani memungkinkan Allah salah. Apa yang terjadi? Bahkan iblis akhirnya harus terusir dari surga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kita jangan seperti iblis yang nggak kuat dengan ujian junioritas itu. Itu seperti itu. Saya pernah ketika saya awal-awal di Bekasi tahun 2006, saat itu saya masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya. Tinggal di daerah perkampungan itu saat itu. Nah, saat itu saya tidak jauh dari tempat tinggal saya ngontrak itu, ada seorang ustadz warga setempat, warga Betawi setempat ya, sudah bergelar S2, di luar kampungnya ada ceramah di mana-mana. Tapi di kampungnya sendiri itu nggak dipakai. Iya, dan saya melihat sendiri bagaimana beliau mentok di masjid itu bagian pengumuman kota amal.
Terus ada orang setempat ngomong, di sini kalau yang tua masih ada nggak bisa Ustaz. Jadi di sini kalau yang tua masih ada nggak bisa. Artinya anak muda tidak diberi ruang. Kalau selagi yang tua itu masih ada. Berarti orang tidak melihat kadar ilmunya tapi lihat usia masih. Dan itu terjadi dan saya melihat sendiri kejadian itu. Bagaimana anak muda dihalangi untuk tampil oleh orang tuanya. Ya, jadi nunggu orang tuanya mati baru bisa tampil. Ya, kan jadi membuat anak muda mendoakan jelek orang tuanya. Nah, itu kejadian yang pernah saya lihat. Nah, sebaliknya yang muda harus hormat kepada yang lebih tua. Nah, ini kadang penyakitnya anak muda, mentang-mentang orang tuanya sekolahnya nggak tinggi misalnya, terus kadang mama tahu apa, atau ngomongnya apa lah. Oh, itu mah angkatan 70-an mah. Itu angkatan tahun 60, 50. Ya. Nah, ini juga ini hati-hati juga. Makanya dalam Islam itu ada saling ya. Dalam Islam itu ada saling. Bagaimana yang tua menyayangi yang muda juga harus menghormati yang lebih tua. Inilah pentingnya kita belajar al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Jadi jangan sampai kita ini dolim ya. Al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Baik, saya bacakan berikutnya sekarang. Berikutnya ada juga sebuah hadis. Hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka tidaklah termasuk golongan kami. Hadisnya Sahih Muslim. Seorang Muslim itu dia harus jujur pada Allah Subhanahu wa taala, jujur pada diri sendiri dan jujur pada sesama. Itu seorang Muslim. Karena ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah ditanya dalam satu riwayat, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berzina?" Kata Nabi, "Mungkin." "Apakah mungkin seorang mukmin itu mencuri?" Kata Nabi, "Mungkin." "Apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong?" Kata Nabi, "Enggak mungkin." Itu kata para ulama memahamkan bahwa betapa bohong itu aibnya luar biasa. Jadi bohong itu aib yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, bohong itu dosanya juga berarti sangat luar biasa. Karenanya kemudian Nabi sampai mengecam, siapa yang menipu di antara kami, maka siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami. Karena tadi saya ulang, seorang Muslim itu harus jujur. Punya iman nggak datang punya? Oh ini kok ada di sini gitu maksud saya. Saya pikir nggak datang punya itu. Oke. Oh lanjut. Jadi saya ulang ya. Karena seorang muslim harus jujur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu kata Allah adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu maka dibuktikan dengan jihad, dengan mau berjuang. Berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita, dan semoga kita termasuk orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus bisa membuktikan
bukti iman kita kepada Allah dan Rasulnya yang jujur dengan cara bagaimana? Dengan cara kita harus mau berjuang dengan harta dan diri kita di jalan Allah. Pertama dengan harta. Pertanyaannya, ada nggak dalam harta kita agenda untuk berjuang di jalan Allah? Untuk masjid, musola, majelis taklim, fuqara masakin, anak yatim misalnya, majelis taklim dan macam-macam. Untuk karib kerabat, untuk orang tua, ada nggak itu agenda? Kalau ada agenda itu semua, bersyukurlah kepada Allah dan semoga kita termasuk yang telah berusaha membuktikan bahwa kita jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Amin Allahumma amin insyaallah. Kedua, pertanyaan untuk diri kita, ada nggak kita melibatkan diri kita, waktu kita, tenaga kita untuk berjuang di jalan Allah? Dengan tadi menjadi pengurus majelis taklim, pengurus musola, pengurus masjid atau penggiat-penggiat dakwah yang lain. Termasuk menyediakan waktu untuk hadir majelis ilmu begini kan bagian dari menyediakan waktu kita untuk berjuang di jalan Allah. Maka kalau iya, kalau Bu Eti datang juga. Wah, ini Yang ditanya kok namanya nongol di sini. Geng. Soalnya namanya nongol sini, saya pikir gak datang, ternyata di belakang. Geng. Jadi singkat cerita, kalau kita bicara ini, kalau sudah ada keterlibatan antara harta dan kita dalam berjuang di jalan Allah, bersyukurlah pada Allah. Semoga ya kita dicatat sebagai orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Yang kedua, seorang Muslim harus jujur pada diri sendiri. Harus jujur pada diri sendiri, seorang Muslim. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari. Ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Jadi ada 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga. Di antaranya ini, itu sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Apa kata beliau dalam hadis sahih ini? Hadis sahih Bukhari, kata beliau, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Jadi kalau kita berhasil menghimpun 3 ini, sempurna iman kita. Apa itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku tengah, adil, jujur pada diri sendiri. Itu yang pertama itu. Sanggup berlaku tengah, adil, jujur. Insaf itu adil, tengah, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri itu sepertiga dari kesempurnaan iman. Jujur pada diri sendiri itu diantaranya apa? Tidak malu berkata, maaf, saya yang salah, insya Allah saya akan perbaiki. Nah, itu lebih terhormat daripada salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Nah, orang yang jujur pada diri sendiri tidak malu berkata, maaf, saya belum tahu, nanti saya mau belajar lagi. Itu lebih terhormat daripada nggak tahu terus sok tahu. Nah, itu udah nggak tahu terus sok tahu. Kalau sok tahu dalam masalah masak memasak, paling mau bikin rawon jadi semur, atau mau masak bikin roti bantet misalnya, itu aja masih enak. Itu aja masih enak. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, bahaya. Kalau sok tahu dalam masalah agama itu orang bisa menjadi orang yang sesat, menyesatkan. Naudzubillahi min syarri dzalik. Kayak tadi, salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Kata Hasan Al-Basri, orang model seperti itu iblis sewenang banget iblis. Kenapa kok sewenang? Karena orang seperti itu sulit pakai dal. Sulit diharapkan taubatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Termasuk tadi bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Ini yang kalau kata Ibnu Taimiyah namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Itu kalau kata Ibnu Taimiyah. Gitu. Udah bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Sepertiga pertama. Yang kedua kata Ammar bin Yasir, wabadzul salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam.
Jadi kalau ingin iman kita sempurna, yang kedua menebar salam ke seluruh alam. Kalau secara harfiah maknanya Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, kemana-mana dikit gampang mengucap Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena di antara tanda kiamat adalah salam itu hanya diucapkan kepada orang yang dia kenal saja, yang sekelompok saja lah misalnya. Nah, ini ciri-ciri kiamat. Nah, kalau kita setiap ketemu orang Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada orang ngomong gini, saya takut dia non muslim Ustaz. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya qadiyat, bukan kata saya qadiyat. Kata qadiyat, saya menyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir. Itu lebih saya sukai daripada saya nyangka orang itu kafir, ternyata dia muslim. Nah, jadi jangan asal pede, insya Allah Islam gitu. Assalamualaikum, ternyata maaf saya non muslim. Oh ya mohon maaf ya, gitu aja. Tapi kalau kita udah tahu nggak apa-apa dong nggak bilang assalamualaikum. Oh udah apa-apa kan sudah tahu. Ini kan ceritanya kalau kita tidak tahu misalnya. Karena fakta ya ada sebagian orang itu kadang saya pengen saya datang mau assalamualaikum tapi saya takut dia non muslim. Nah rumusnya tadi kita menyangka mereka muslim, ternyata dia non muslim, itu lebih baik daripada kita nyangka mereka itu non muslim tapi ternyata mereka muslim. Itu kalau kita tidak tahu, Ya jadi itu ringankan lisan untuk assalamualaikum, itu secara harfiah. Tapi kalau kita lebih dalam maknanya lagi, lebih dari sekedar lisan ya. Ini rumus. Maknanya menebar salam itu gini. Seorang muslim dimanapun dia berada, idealnya ya, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu rumusnya maksudnya. Karena ada sebuah hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah ketika orang lain atau muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Makanya kalau kita ingin sempurna imannya, jadikanlah orang sekitar kita merasa aman dari gangguan lisan dan tangan kita. Idealnya sih kita tidak cuma menyelamatkan tapi bermanfaat. Tapi kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Jadi kalau sampai detik ini misalnya status kita bikin resah orang sekecamatan misalnya, berarti belum masuk dalam kategori yang menyelamatkan berarti. Kan ada orang itu kalau orang nol status mesti nyelekit tuh misalnya. Ya, hati-hati. Ini itu yang kedua. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtari. Secara terjemahan umum diterjemahkan gini biasanya. Dan berinfak di saat lagi sempit-sempitnya. Kalau orang lagi lapang berinfak itu biasa. Ini lagi sempit masih mau berinfak. Oh, ini sempurna imannya. Ya, luar biasa. Ini satu terjemahan begitu. Saya baca dalam sarahnya, bunyi sarahnya gini. Wal infaqu minal iftiqar. Maksudnya apa? Mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, jadi kesempurnaan iman itu terletak ketika kita berinfak sesuai dengan kebutuhan orang lain. Sesuai dengan kebutuhan orang lain itu bisa bantuan yang sifatnya produktif dan atau bantuan yang sifatnya solutif. Jadi bukan sekedar bantuan yang BLT, bantuan langsung telas itu bukan. Tapi bantuan yang sifatnya produktif dan atau solutif. Produktif contohnya apa? Beasiswa sekolah, modal usaha misalnya gitu. Kalau solutif pelunasan hutang misalnya, bayarin kontrakan sampai sekian bulan ke depan sehingga dia nggak usah mikir misalnya. Nah, atau apalah sifatnya itu. Ya itu namanya produktif dan atau solutif. Atau perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih misalnya. Nah itu sesuai dengan kebutuhan itu namanya. Itu yang menyempurnakan iman. Maka kalau jenengan misalnya Bulukna tahun ini zakatnya 1 miliar misalnya. Amin insyaallah. Nah, maka bolehlah yang 500 juta itu konsumtif BLT. Bantuan langsung telas tidak apa-apa. Tapi yang 0,5 miliar lagi usahakan yang produktif dan atau solutif. Dalam bentuk tadi modal usaha, beasiswa sekolah, atau perbaikan jalan, atau pengadaan sumur bersih, atau apalah yang sekiranya bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang dan memberikan solusi itu seperti itu. Itu jujur pada diri sendiri yang kedua tadi ya. Sekarang yang ketiga, jujur pada sesama. Jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, jujur pada sesama. Nah, itu kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman itu ada 3.
Jujur pada diri sendiri, menebar salam ke seluruh alam, berderma di saat sulit, atau berderma sesuai dengan kebutuhan orang yang kita bantu. Yang solutif dan atau produktif itu. Nah, terus sekarang yang ketiga dari jujur dulu. Kan jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, jujur pada sesama. Jujur pada sesama ini, Ada 3 jujur apa ya? ya, jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, jujur pada sesama. Kalau jujur pada sesama, Al-Hujurat itu jujur pada Allah tadi. Oke, itu jujur pada Allah itu. Kalau yang Sahih Bukhari tadi itu jujur pada diri sendiri. Nah, terus kemudian yang ini sekarang jujur pada sesama. Jujur pada sesama ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. 2 orang yang sedang transaksi jual beli boleh jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, Allah akan berkahi transaksinya. Tapi kalau keduanya berdusta dan menutup-nutupi, Allah akan hilangkan keberkahannya. Nah, ini hati-hati. Ini berkaitan dengan siapa yang menipu kami, maka tidak perlu. Kalau bermuamalah, jual beli, bisnis atau apapun, jangan sampai ada tidak jujurnya. Kalau sampai kita dengan sengaja tidak jujur, berlaku curang maksudnya ya, berlaku khianat, maka ngerinya hilang barokahnya. Barokah itu apa? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu apa? Khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Berarti kalau nggak ada berkahnya bagaimana? Tidak ada kebaikannya. Banyak pun yang diperoleh, kalau cara-cara mendapatkannya tidak jujur, itu luarnya saja nikmat, dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat, apa yang diperoleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Saya ulang ya, kalau dia tidak jujur dalam mendapatkan harta itu atau sesuatu itu, luarnya saja nikmat, dalamnya apa? Laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu akan menjadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai kita ini berlaku tidak jujur. Kalau sampai itu kita lakukan dengan sengaja, ngerinya tidak termasuk golongan kami tadi. Nah, kemungkinan terburuk tidak termasuk golongan kami itu yang paling ngeri ya, kalau sampai tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, itu yang paling ngeri. Walaupun untungnya para pensyarah hadis mengatakan enggak begitu. Yang dimaksud tidak termasuk golongan kami itu, untuk dosa itu Nabi tidak mau bantuin. Jadi ketika nanti sidang di hadapan Allah, Nabi enggak mau bantuin. Wis akarmu urusan dewe wis itu ruwet urusannya itu nanti. Kalau Nabi yang mau bantuin, insya Allah dimudahkan oleh Allah, bahkan diampuni oleh Allah bisa jadi. Pun lanjut nih. Oh gini, 2 orang yang sedang transaksi jual beli. Misalnya Bu Antari sama saya jual beli. Boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Maksudnya kita punya hak khiyar. Gimana jadi apa enggak? Oh enggak, jadi apa? Jadi. Itu boleh, kita boleh pilih. Jadi nggak boleh saya maksa ibu untuk harus beli Bu, kalau enggak Pak Tonyo loh, itu enggak boleh. Jadi harus ada hak khiyar. Misalnya. Kan ada yang begitu, misalnya di situ. Misalnya. Nah, ibu enggak boleh saya paksa. Jadi kalau iya kalau enggak gitu. Nah, kalau di antara keduanya jujur dan berterus terang apa adanya, maka Allah akan berkahi transaksinya. Tapi kalau di antara keduanya ada yang bohong, khianat itu, maka Allah akan hilangkan keberkahannya. Itu. Jadi makanya jangan sampai terjadi kebohongan. Itu seperti itu. Kalau di Al-Qur'an itu di Al-Mutaffifin itu Bu, wailul lil mutaffifin alladziina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanum yukhsirun. Jadi celakalah orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang ketika dia menimbang untuk dirinya maunya dipenuhi. Kalau untuk orang lain maunya dikurangi gitu. Nah, itu jangan sampai kita jangan sampai begitu kita itu. Won, lanjut. Berikutnya hadisnya ini riwayat Abi Dawud. Hadisnya riwayat Abi Dawud. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah.
tidak termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatik buta. Walaysa minna man qatala ala asobiyah. Tidak termasuk golongan kami yang berperang atas dasar fanatik buta. Walaysa minna man mata ala asobiyah. Dan tidak termasuk golongan kami orang yang mati atas fanatik buta. Jadi tidak termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatik buta. Fanatik buta. Fanatik yang buta ya. Terus kemudian kalau kepada Allah dan Rasulnya harus fanatik, tapi kepada Allah dan Rasulnya bukan fanatik buta. Kenapa? Fanatik berdasar itu namanya. Nah, fanatik buta nanti saya contohkan. Tidak termasuk golongan kami orang yang berperang atas dasar fanatik buta. Dan tidak termasuk golongan kami orang yang mati atas dasar fanatik buta. Nanti saya terangkan. Hadisnya riwayat Abi Dawud. Sebelum saya terangkan ayat ini dulu ya. Sebelum saya terangkan hadis ini, tolong bacakan ke saya terjemahan surah Ar-Rum. Ar-Rum itu surah ke-30 ayat 31-32. Monggo tolong bacakan untuk saya terjemahannya. Surah Ar-Rum surah ke-30 ayatnya ayat 31-32. Biasanya orang Aceh cepat itu biasanya, orang Aceh. Ya orang Aceh. Biasanya cepat. Oh, belum. Oh. Monggo silakan. Oh. Oh, nggih. Surah ke-30 ayat 31-32. Bu Andari mau baca, Bu Andari. Apa siapa? Dengan kembali bertobat kepadanya. Betul. Kepadanya serta dilaksanakanlah. Betul. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Betul. Yang kedua yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada Islam mereka. Baik. Dah apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Saya mau terangkan dulu gini. Saya kapan hari mata juga agak gimana gitu ya. Terus saya mengamalkan ada seorang ulama itu ngajari sholat. Yang sholatnya itu kalau cara Nabi itu kan fokus memandang ke tempat sujud. Pokoknya setiap sholat itu usahakan fokus di satu titik tempat sujud itu. Kecuali pada tahiyat itu ya. Nah terus pada saat sujud usahakan mata melek. Kan sering kalau orang sujud mata merem kadang. Usahakan melek tetap fokus pada satu titik itu. Nah itu yang cerita ke saya itu tadinya dia min sama silinder. Sekarang udah lepas kacamata dengan izin Allah. Nah saya coba praktekkan itu ya kok agak enteng di mata itu. Ini enteng insyaallah. Insyaallah ya. Ya kadang ya kumat juga. Cuman enggak, terapinya itu sholat itu. Jadi sholat usahakan fokus pada satu titik tempat sujud itu. Terus nanti pas waktunya sujud usahakan melek, jangan merem. Jangan merem, melek. Usahakan tetap fokus ke satu titik yang tempat sujud itu. Kecuali pas tahiyat tetap ngelihat ke sini ya kalau tahiyat seperti biasa. Nah, itu kok qadarullah kok hikmahnya ya. Enteng itu di mata itu enteng dan alhamdulillah masyaallah. Kalau yang teman saya itu yang cerita itu sampai apa? Sampai lepas kacamata. Padahal tadinya itu beliau min sama silinder tadinya. Ya mungkin karena masih muda, kalau sudah tua saya nggak tahu. Dicoba. Ya siapa tahu. Gitu. Itu qadarullah sembuh itu. Yang cerita ke saya itu masya Allah. Yang cerita ke saya itu santrinya Habib Taufik. Itu cerita sama saya itu. Ya itu tadinya beliau pakai kacamata, min sama silinder. Dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah. Ya, semua kembali pada Allah nih. Terapinya sholat itu tadi. Jadi coba aja siapa tahu. Saya juga masih latihan ini. Kadang rotok kumat kadang ya bodoh mau. Kalau pas diterapi pakai sholat itu agak enteng gitu lah. Pun lanjut. Jadi alhamdulillah masya Allah. Jadi gini. Ayat ini menerangkan tentang janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Siapa orang musyrik dalam ayat ini? Allah yang menjelaskan langsung. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang yang memecah belah agamanya menjadi berkelompok-kelompok dan mereka menjadi berkelompok-kelompok
Dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Saya mau terangkan dulu gini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, orang musyrik dalam ayat itu, yang memecah belah agamanya dalam ayat itu orang yang berkata begini, kamilah yang benar, selain kami salah. Kamilah yang benar, selain kami apa? Salah. Itu kalau ditarik ke intern kaum muslimin itu bahaya. Kalau antar keyakinan itu konsekuensi ya, kami yang benar, selain kami salah, lakum dinukum walid, itu wajar lah. Tapi ini dalam konteks kalau kita dalam intern kaum muslimin ini bahaya. Kebayang nggak kalau kita mengatakan terus kelompok kami lah yang benar, selain kami salah, repot tulisannya. Sehingga memandang orang salah semua, bid'ah semua, sesat semua, repot, tidak membuka ruang-ruang diskusi. Nah, itulah yang disebut dengan fanatik buta. Itu fanatik buta, dan Islam tidak menghendaki itu. Saya masih ingat ketika itu saya ngisi kajian di Grand Prima Bintara. Ini ada orang Grand Prima Bintara yang ngasih online ini. Saat itu ada jamaah saya di situ, ngajak temennya taklim di pengajian kami. Gurunya saat itu banyak. Tidak hanya saya, ada Ustadz Adi Hidayat, ada beberapa ustadz yang labelnya Quran Sunnah lah gitu ya. Istilahnya gitu. Tapi Ustadz Adi Hidayat sebelum beliau terkenal, sekarang udah terkenal. Nah, jadi singkat cerita, jamaah saya ngajak temennya taklim. Ayo taklim di gonku ayo gitu. Kata temennya, taklim kamu syar'i enggak gitu. Ya syar'i lah. Wong banjir ayat gerimis hadis. Banjir ayat gerimis hadis gitu. Kata temennya gini, enggak gitu. Itu taklim kamu cocok sama radio ini enggak gitu. Ya Allah. Syar'i, saya nggak sebut merek. Kebayang nggak syar'i diukur pakai radio coba? Syar'i diukur pakai apa? Radio. Saya bilang ke jamaah saya itu, saya juga senang dengan radio itu juga, tapi saya nggak fanatik buta. Yang cocok tak terima, sih nggak cocok yang kosek. Jadi menungsa kan, yes and no pasti ada, saya bilang gitu. Jadi kebayang, dia mengukur kebenaran pakai radio coba. Lek gak cocok biar radio dianggap salah piye terus. Allah, ini kan fanatik buta namanya. Saya sering bilang di mana gini, kita semua ini seneng ke media tertentu boleh, seneng ke ustadz atau syekh tertentu boleh, fanatik buta jangan. Fanatik buta jangan, bahaya. Kenapa? Karena kalau sampai fanatik buta, menutup mata dari kebenaran yang lain, menganggap hanya dialah yang benar. Oh, ini ancamannya nggak main-main loh. Ngeringinya Nabi bilang tidak termasuk golongan kami. Makanya gini Bu, ulama-ulama dulu itu sangat takut kalau murid-muridnya fanatik buta sama beliau. Imam Hanafi itu fatwanya mengatakan begini, haram seseorang berfatwa dengan pendapatku tanpa mengerti hujjahku. Sama ya, artinya gini, Imam Hanafi tidak mau orang secara membabi buta ngikuti beliau gitu maksudnya. Harus belajar kamu, kira-kira gitu. Satu, Imam Malik ketika ceramah di makam Nabi kita Muhammad SAW, beliau berpidato gini, setiap orang, semua orang pendapatnya bisa diterima dan ditolak. Semua orang pendapatnya bisa diterima dan ditolak. Illa sahibah hadal qabri, kecuali penghuni kubur ini. Iya ada orang itu, kalau kata orang Surabaya kementus. Kata Bu Dwi. Nah, jadi singkat cerita, jadi memang apa ya, Imam Malik nggak mau orang fanatik sama beliau gitu loh. Saya ini pendapatnya bisa ditolak juga gitu, kecuali penghuni kubur ini, itu Nabi kita Muhammad SAW. Imam Syafi'i malah beliau jauh gini. Kata beliau Imam Syafi'i, ra'i shawab, tamilul khata, wa ra'yu ghairi khata tamilul shawab, kata beliau. Pendapat saya itu benar, tapi juga mungkin salah, kata beliau. Pendapat selain saya salah, tapi juga mungkin benar. Artinya beliau membuka ruang diskusi. Itu yang saya terus terang di beberapa tempat menyampaikan satu kritik ya. Ketika misalnya ada seseorang yang mengukur kebenaran itu dari jenggot. Coba. Mengukur kebenaran apa dari jenggot. Berarti artinya gini, tidak peduli dia berilmu atau tidak berilmu, kalau nggak ada jenggotnya ditolak. Coba, kan itu fanatik buta namanya.
Ya, padahal kebenaran itu tidak diukur dari jenggot. Saya pernah nanya ke yang ngomong gitu itu. Anda pakai dasar apa menolak kebenaran dari orang yang tidak berjenggot dalam masalah agama? Karena ada perkataan ulama, bukan hadis loh ya, bukan hadis, bukan perkataan oke. Kalau itu perkataan ulama, kita adu dengan ulama, sama-sama ulama saya bilang. Saya bilang di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang rendah hati. Ibu kalau nanti buka kitab Riyadhus Shalihin bab tentang rendah hati itu ada hadis punya gini. Termasuk kerendahan hati adalah kebersediaan mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Anak kecil itu ada jenggotnya nggak kira-kira? Ya maksud saya itu Nabi yang dawuh itu. Apalagi perkataan Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Undur maqil wala tandur mangqal. Lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicara. Berarti ukurannya bukan, maaf, iya. Walaupun ini sunnah hukumnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah, kalau dalam mazhab Hanafi wajib ya. Kalau dalam mazhab saya bermadzhab Syafi'i ini sunnah. Ini karena Allah, bukan karena buat geli-gelian istri, bukan. Nggak, misalnya. Nggak, jadi semua ini kan. Jadi ada juga, maaf, ada juga orang itu yang mengukur kebenaran itu dari ukuran celana. Nah, saya itu masih ingat, kan mungkin saya pernah cerita ya. Tinggi badan saya ini kalau untuk beli celana jadi nggak ideal. Jadi mesti dipotong. Nah, suatu saat saya itu khutbah, celana saya belum saya potong ceritanya. Terus saya pulang khutbah kan naik motor, dikejar orang. Kata orang itu, Ustadz potong celananya, masuk neraka katanya. Wah, dalam hati saya, kok nggak negur pas tadi di kantor sekretariat DKM? Kalau negur saya di sekretariat DKM, tak bukakan hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Ibnu Abi Syaibah. Nabi itu pas khutbah gerhana matahari itu, pas khutbah gerhana, saya lupa kalau nggak bulan matahari, itu gamisnya itu sampai di bawah mata kaki. Nabi pas sholat asar harusnya 4 rakaat, cuma 2 rakaat. Itu ada dalam fikih sunnah saya sabik yang pernah kita kaji itu gamisnya sampai di bawah mata kaki. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terus Ibnu Abbas ketika berada di Mina, kesaksian Maula Ibnu Abbas, itu sarungnya sampai di atas punggung kaki. Berarti kan sampai di bawah mata kaki. Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang sahih Ibnu Abi Syaibah, beliau gamisnya pernah sampai di bawah mata kaki. Umar bin Abdul Aziz hampir semua gamisnya di bawah mata kaki. Artinya apa? Apa yang diyakini dia kan itu satu pendapat. Bukan semua pendapat kan. Saya baca dalam fatwanya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu ulama salafi beliau itu. Beliau ngomong dalam fatwanya apa? Kata beliau gini, pendapat jumhur masih enak, kalau ulamanya masih enak. Kata beliau gini, kalau kata mayoritas ulama, kalau pakai celana bagi laki-laki di bawah mata kaki bukan karena sombong, nggak apa-apa. Tapi kalau karena sombong baru haram masuk neraka, kata Syekh Mukbil itu. Tapi saya tidak pakai pendapat itu, kata saya pakai pendapat yang ini. Kalau tidak karena sombong, haram masuk neraka. Kalau karena sombong, haram masuk neraka dan tidak disapa oleh Allah. Itu pilihannya Syekh Mukbil. Tapi beliau secara jujur mengakui ada pendapat jumhur. Artinya kan enak, bisa lapang dada bahwa ada perbedaan pendapat gitu loh. Bukan satu pendapat. Nah, itu kan persis dengan suaminya Ibu Isur ketika sholat ditegur sama orang gara-gara bajunya dilenting gitu. Itu kan beliau ngomong saya itu. Beliau cerita ke saya ditegur gara-gara baju saya dilenting ini tidak boleh suruh ngelepas. Iya. Dan saya bilang itu. Nanti baca lagi hadisnya, saya bilang. Baca lagi hadisnya. Hadisnya itu pakai present continuous tense, saya bilang itu. Artinya pas sholat sambil gulung baju, itu yang enggak boleh. Lah kalau baju saya tergulung itu enggak ada masalah. Itu loh. Termasuk ngikat rambut pas sholat sambil ngikat rambut, karena hadisnya pakai present continuous tense, pakai fi'il mudhari', ngoten loh. Yes, piye to arek-arek iki. Jadi kok jadi semuanya jadi salah semua kan repot ini kan. Iya. Jadi gini, ketika kita menyampaikan masalah khilafiyah tujuannya apa? Oh, gak nyunah iki. Wah, repot urusan ini ya sakarepmu wis. Nah, betul.
Ya, kalau mengenai celana, saya terus bilang ke istri saya, wes dek, pokoknya celanaku potongan di atas mata kaki. Nah, kadang celana saya kepanjangan motongnya, kadang kependekan motongnya itu aja. Ya, sakarepe wis ngoten nih. Ngoten nih. Jadi saya bukan apa-apa, malas berantem aja saya itu. Itu di antara. Ya, walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, tapi tidak sampai yang sekeras yang dikatakan tadi itu. Tapi pendapat itu ada dan kita hormati, tapi jangan main pukul rata. Karena kalau dipukul biasanya nggak rata gitu. Benjol. Baik, saya kira itu Bu sebagian bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan bahas amalan-amalan yang kalau kita amalkan insya Allah kita bisa sesurga. Mudah-mudahan kita bisa sesurga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, monggo Bu Har. Percaya ramalan 40 hari sholatnya enggak diterima. Kalau apa? Percaya ramalan. Oh, nggih, terus. Nah, kalau percaya ramalan cuaca gimana? BMKG kan Nggih. perakiraan, Sekarang kan pakai perakiraan. bukan ramalan. Yang bilang ramalan cuaca. Ya. Nggih pun. Ramalan itu kalau dulu di masa Nabi itu kalau orang Jawa bilang disi kerso. Disi kerso itu Allah belum menetapkan tapi dia sudah memastikan. Itu baru namanya ramalan. Penetralisir ramalan itu kata insya Allah. Jadi kalau selama bingkainya insya Allah, maka itu tidak disebut dengan ramalan namanya. Maka kalau yang saya tahu terkait dengan cuaca, dulu namanya ramalan cuaca emang dulu. Tapi belakangan kan pakai perakiraan cuaca. Kalau menggunakan kata perakiraan berarti kan belum memastikan. Nah, jadi insya Allah tidak termasuk dalam kategori ramalan. Nah, malah yang saya pahami, perakiraan cuaca itu masuk dalam ranah sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaannya Allah. Kebiasaannya Allah itu kalau ada angin dari arah selatan, biasanya nanti hujan. Misalnya gitu ya. Kalau dari angin dari utara, biasanya kering. Misalnya itu istilah saja. Nah, itu yang paham ya orang-orang astronomi. Orang-orang yang ngerti ilmu pengetahuan alam itu. Nah itu tidak termasuk ramalan Buhar, insya Allah. Karena apa? Karena konteksnya perakiraan. Tapi kalau yang ini beda Buhar misalnya. Wah, iki delok toko anu esuk awam bakal ngini. Nah, itu memastikannya itu yang tidak boleh, memastikannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Yasni. Taklid ya, bagus. Sebenarnya gini Bu Yasni, Bu Dokter ya. Semua orang awalnya pasti taklid. Semua orang awalnya pasti taklid. Apa taklid itu? Mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasar. Ya, jadi tanpa mengetahui argumentasi yang diikuti itu. Ya dalilnya. Misalnya gini, kenapa kamu kok begini cara sholatnya? Ya, dulu saya belajarnya gini, ya udah saya gini aja sholatnya. Jadi tanpa mengetahui alasan hukumnya. Itu namanya taklid. Kata para ulama, awal mulanya semua orang pasti taklid. Awal mulanya. Pelan-pelan orang mulai belajar. Ketika dia mulai belajar, ya Masya Allah sayang saya mana Masya Allah. Orang ketika mulai belajar, di situ dia mulai mengerti argumentasi hukumnya kenapa begini, kenapa begitu. Itu namanya muttabi' namanya. Nanti saya terangkan bedanya sama dia. Muttabi' itu dia mulai belajar, mulai ngerti. Oh, kenapa saya kalau ruku kok begini, kalau sujud kenapa kok begini. Mulai ngerti dasar hukumnya, mulai ngerti. Nggak harus hafal, yang penting ngerti gitu aja. Kalau ibu terus belajar sampai bisa berijtihad, itu namanya mujtahid. Tapi ini level yang sulit ditempuh lah. Tidak semua orang berhasil meraih tingkatan ini. Kebanyakan kita dari muqallid menjadi muttabi. Ketika kita mulai belajar. Pertanyaan sekarang ini. Kira-kira Bu Yasmi, Bu Dokter, kita semua termasuk yang mau belajar apa tidak? Sampai situ berarti kita insya Allah tidak masuk dalam kategori taklid buta yang sama dengan fanatik buta tadi itu. Yang salah itu adalah kalau kita tidak mau belajar sama sekali sementara kita mampu untuk belajar.
Kalau orang Madura bilang norok buntek, is puasa. Asal ngikut aja, is. Ya, norok buntek itu asal ngikut aja gitu. Nah, kalau asal ngikut dan tidak mau belajar, itu baru namanya taklid buta namanya. Tapi kalau kita masih mau belajar, walaupun belajarnya itu hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua itu. Nah, insya Allah itu kita termasuk tidak fanatik buta atau tidak termasuk taklid buta insya Allah. Kenapa? Karena kita masih mau belajar, kita masih mau mempelajari hujahnya, argumentasinya atau dasar-dasarnya gitu. Walaupun kita nggak hafal, itu. Wallahu alam. Contoh gini misalnya, saya takbir sini Allahu Akbar. Saya tahu hadisnya, saya tahu dalilnya, tapi nggak hafal. Tapi saya pernah baca, pernah ngaji, saya pernah. Nah, gitu. Jadi misalnya. Ya saya di sini misalnya, itu misalnya. Wallahu alam bisawab. Iya monggo belum kena, monggo. Kan dia biasanya kalau ada pertemuan gitu, umumnya kan kita baca doa tuh secara muslim karena mayoritas dari kita dan muslim. Nah kebetulan dalam beberapa waktu ini saya banyak bertemu dengan ya reuni teman-teman kantor gitu. Tapi saya minoritas, sebagai muslim minoritas. Mereka doanya kan pasti pakai Yesus gitu lah ya, sama Bapak. Saya waktu itu sih cuma ya udah dia doa, saya baca Al-Fatihah aja dalam hati. Sebaiknya tapi gimana? Ya, saya bisa memahami kesulitan ibu pada kondisi yang seperti itu. Kalau keluar ruangan juga tidak enak toh. Ya wis, gini aja karena ibu minoritas dan ibu tinggal di wilayah memang ibu minoritas di situ. Ketika mereka berdoa dengan versi agama mereka, maka kita ya dengan versi keyakinan kita, dengan niat ya Allah mufaroqah dari mereka. Saya niat mufaroqah dari mereka, mufarid, saya memisahkan diri dari mereka. Saya sudah sendiri ya Allah, ini yang hamba merjakan kepadamu ya Allah. Nah, memang kalau ibu cukup punya nyali sih keluar. Jadi ibu tidak dalam satu lingkaran bersama dengan mereka. Tapi saya bisa paham ketidakberdayaan ibu, apalagi sebagian orang pekewuhnya itu kan masih sangat tinggi sekali. Yang penting dalam hati ingkar lah. Dalam hati ingkar terhadap doa mereka kita ingkar. Kita doa sendiri dengan menggunakan suratul Fatihah kita sendiri. Tidak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Memang kalau punya cukup nyali sih ya bismillah keluar. Ya kalau berani. Ya, kalau saya dulu pas diundang saya kan dulu pernah ngajar di SD negeri. Di antara guru yang ngajar negeri kan ada yang Kristen, ada yang Katolik. Suatu saat pas Natal itu selesai Natal sih, saya diundang ke rumahnya dengan guru-guru yang lain. Saya ngomong apa adanya, Bu, iki acara apa Bu? Dono Pak, acara mangan-mangan tok Pak. Tenan yo mangan-mangan tok yo, lek ono nyanyi-nyanyi aku metu loh. Saya bilang gitu. Saya ngomong apa adanya aja. Nah, jadi kalau kita punya nyali sih ya silahkan. Kalau kita nggak cukup punya nyali, maksudnya nggak enak pakai oke, yes. Ibu ingkari semua itu, terus ibu baca Fatihah sendiri. Saya kira itu. Biasanya kan kalau ada acara kan sebelum acara mulai kita doa dulu gitu. Okay. Nah kalau yang kalau biasanya kalau yang jumlahnya itu kayak berimbang, biasanya kan MC-nya akan mengatakan bahwa kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Aman itu kalau itu. Nah kalau kemarin muslimnya bisa dihitung Pak, bertiga apa berempat. Iya saya paham. Ya mereka berdoanya ya. Meskipun kata-katanya bagus sih, isi doanya bagus, sebenarnya umumnya doa kan pasti isinya bagus. Cuman kan dia ada nyebut atas nama Bapak gitu. Ya itu yang kita ingkari itu. Itu yang kita ingkari. Wallahu a'lam bishawab. Kasih. Sami. Monggo. Nggih. Kalau ibu sendiri hasbi Allah. Kalau ibu bersama-sama hasbunallah. Ya. Kalau hasbi Allah itu ada di surah At-Taubah ayat 129. Nabi diajari oleh Allah kalau dakwanya ditolak, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil diajarkan oleh Allah kepada nabinya di surah Ali Imran ayat 173. Ketika kaum muslimin ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, orang beriman menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ibu sendiri hasbiyallah, kalau bersama-sama hasbunallah. Okay. Bersama-sama. Nggih, monggo.
mohon penjelasan Ustaz mengenai kalau ada salafi, ya, Muhammadiyah itu apa perbedaan? Karena banyak juga di masyarakat gitu yang menganggap bahwa